Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun sereh, daun salam, yang belinya Aa Najib. Para penonton jawablah salam, karena hukumnya adalah wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan untuk kita semua. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjunan alam, bukan orang Bandung tapi dijunjung, bukan orang Jakarta tapi dicinta, bukan orang Cianjur tapi namanya masyhur, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang adil dan arif bijaksana, saya Sahla Nabila pada kesempatan ini akan berpidato dengan tema pendidikan karakter remaja Islami. Pendidikan karakter dapat terwujud dengan 4 aspek, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. 4 aspek ini apabila digabungkan akan menjadi karakter yang baik dan santun. Dan yang paling mendasar pada zaman ini pemirsa adalah belajar. Dalam syair, al-ilmu kabirun wa yakana hadasan wa jahilun shaghirun wa yakana syaikhan. Orang berilmu itu terlihat besar walau badan dia itu sebenarnya kecil. Orang bodoh akan kecil walau ia tua, karena ia itu tidak mempunyai ilmu. Wahai para pemuda, penerus generasi bangsa, kita harus memiliki akhlak yang mulia. Karena banyak para intelektual yang cerdas, akan tetapi tidak diiringi oleh moral dan juga etika. Pendidikan karakter biasa kita sebut dengan nama akhlak. Akhlak ialah suatu sikap yang telah ada pada diri seseorang, yang telah melekat dan menjadi tabiat atau kebiasaan sehari-hari. Kita harus membaca cerita Nabi Muhammad karena beliau merupakan suri tauladan terbaik dalam agama Islam. Ayo wahai seluruh pemuda, harus contoh akhlak Nabi kita. Jangan sampai kita semua terlena dengan nikmatnya dunia. Pemirsa, ada yang menyebutkan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran, bahwa beliau adalah Al-Quran yang berjalan, karena seluruh isi kandungan Al-Quran telah ia tuangkan pada kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa akhlak Nabi yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menasihati sesama muslim. Kita harus saling menasihati antar masyarakat sekitar dan juga ikut gotong royong, karena telah dicontohkan oleh para sahabat dan juga Nabi Muhammad. Gemar sekali ku contoh semua adabmu itu, sungguh tak ada yang menandingi semua akhlakmu ya Rasulullah. Yang kedua, jujur dan amanah. Orang yang mempunyai sifat ini akan didekatkan kepada kemuliaan dan dijauhkan dari kedustaan, dan akan diangkat derajat dan wibawa orang yang mempunyai sifat ini. Yang ketiga, lemah lembut dan tidak mudah marah. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Yang keempat, sholat secara tepat waktu dan juga berjamaah. Para sahabat dan Nabi Muhammad selalu melaksanakan sholat tepat waktu, berjamaah, dan khusyuk, karena beliau menjalankan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang artinya sesungguhnya bahagialah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Pemirsa, yang kelima adalah mudah memaafkan dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang yang mempunyai sifat ini akan didekatkan kepada Allah dan akan mendapatkan manisnya iman, ketenangan hati, dan kemuliaan diri. Yang keenam, menghindari sifat caci memaki. Sifat bully membuli sudah menjamur pada masyarakat kita, bahkan pada kalangan pelajar umumnya. Kita harus menjauhi sifat tercela tersebut. Dan seluruh akhlak yang telah disebutkan tadi telah ada pada diri Rasulullah, karena beliau bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan saking mulianya akhlak Rasul, pada suatu hari ada seorang Arab Badui, sebut saja namanya si Fulan. Ia berkata kepada Umar, wahai Umar, ceritakanlah kepadaku tentang akhlak Muhammad. Umar pun menangis dan tak sanggup berkata apa-apa, dan menyuruh kepada si Fulan tersebut untuk menemui Bilal. Dan ia bertemu dengan Bilal, menyatakan hal yang sama. Bilal pun menangis dan menyuruh kepada Arab tersebut untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Dan ia menyatakan pertanyaan yang sama kembali, wahai Ali bin Abi Thalib, ceritakan kepadaku bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib kembali bertanya. Dengan tetesan air mata ia bertanya, bisakah engkau ceritakan seluruh keindahan yang ada di dunia ini? Si Fulan itu pun menjawab, tidaklah bisa, karena dunia ini sangatlah luas. Dan Ali kembali berkata, engkau tidak bisa menceritakan dunia ini, padahal Allah telah berfirman, sesungguhnya dunia ini sangatlah kecil dan hanyalah sendau gurau. Lantas bagaimana aku menceritakan akhlak Muhammad? Sesungguhnya Allah telah berfirman, Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Maka dari itu kita harus mengikuti jejak Rasulullah, dan kita sebagai pemuda penerus bangsa harus memiliki akhlak yang mulia. Ya Rasulullah, ku minta kisah kita di dunia, untuk ikuti sunnah-sunnahmu agar bahagia di surga. Mungkin cukup sekian. Bila benar datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan tak lain dari kebodohan saya sendiri. Jalan-jalan ke Semarang, pulangnya beli gergaji, izinkanlah saya menang agar dapat bertemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.